Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama, aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa iklan. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Itu gambar apa, anak-anak? Iya, betul. Itu adalah gambar suasana di pasar. Nah, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Apa saja? Ya, betul. Ada penjual, pedagang, ada pembeli, dan juga barang dagangan. Kemudian, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Kira-kira bagaimana, anak-anak? Ya, anak-anak, sayur dan buah ditanam oleh petani ya. Nah, petani itu disebut produsen. Kemudian dibawa ke pasar. Selanjutnya dijual oleh pedagang. Nah, pedagang di pasar itu namanya adalah distributor. Selanjutnya sayur dan buah dibeli oleh konsumen dan tiba di rumah kita. Ya, jadi bukan sulap ya, tiba-tiba di kulkas langsung ada buah atau sayur. Tidak ya, ada proses yang panjang dari petani sampai ke rumah kita. Nah, anak-anak kalian lihat lagi gambar di samping ini. Coba kalian lihat. Aktivitas apa saja yang dapat kamu temukan? Nah, aktivitas apa? Jual beli. Jual beli antara pedagang dan pembeli. Mana pedagang? Ya, mungkin pedagangnya ini ya. Dan pembelinya ini. Ini juga pembeli. Ini pedagang. Kemudian ini ada sayur mayur. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Ya, tadi ada pedagang. Ya, pedagang besar. Ada pedagang kecil. Ada juga pembeli. Nah, ada juga produsen. Produsen itu tadi siapa? Petani yang mengantar barang dagangannya ke pasar. Nah, kalian lihat tabel berikut ini. Nah, anak-anak tadi sudah melihat gambar tentang pasar ya. Ada jenis aktivitas dan pelakunya. Aktivitas adalah ada berbagai macam. Ada jual beli. Ya, pasti ya kalau jual beli adalah antara pedagang dan pembeli. Tawar-menawar. Siapa yang melakukan? Ya, antara pedagang dan pembeli. Mungkin ibu kalian kalau ke pasar menawar ya. Menawar, Bu, ini boleh tidak? Satu ikatnya 3.000. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga aktivitas melihat barang dagangan. Kan ibu kalian pasti keliling dulu ya. Keliling mencari barang atau sayuran yang sesuai, yang segar. Kemudian ada juga aktivitas tatap muka. Tatap muka itu ya bertatap muka dengan antara pedagang dan pembeli. Nah, kita sekarang belajarnya tidak tatap muka, kita secara online.
Di tatap muka itu langsung ya. Perbedaan apa sajakah yang dapat kamu temukan di pasar? Kalau kalian lihat tadi, di pasar tadi, perbedaannya apa saja? Ya, betul. Para pedagang memiliki dagangan yang berbeda. Pembeli memiliki selera yang berbeda juga. Ya, jadi di pasar itu kan ada pedagang sayur, pedagang buah, ada penjual daging, ya. Ada penjual ikan, ada juga penjual bumbu-bumbu. Nah, pembelinya itu kan berbeda-beda. Pasti antara orang tua satu dengan orang tua lain atau ibu kalian pasti berbeda kan yang dibeli. Ada yang beli telur, ada yang beli sayur saja. Nah, apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Berbeda ya, karena setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Para pedagang memiliki dagangan yang berbeda, pembeli juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasti tidak sama. Nah, kita baca teks di bawah ini ya. Kita baca bersama. Kita mulai. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan berdasarkan pada persahabatan. Nah, setiap orang memiliki adat istiadat ya, dipengaruhi oleh berbagai macam, ada suku. Nah, misalnya orang yang sukunya Batak dengan orang suku Jawa pasti adatnya kan berbeda. Pasti berbeda juga seleranya, kebutuhannya. Berbeda juga bahasa, pakaian adatnya, rumah adat, lagu daerahnya, dan macam-macam lagi. Indonesia itu ada ratusan suku. Ya, kita harus bangga. Nah, Pak Guru hanya akan memberikan sedikit, ya tidak semua, masih banyak yang lainnya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Pertama, ada namanya adat istiadat itu Sisingaan. Itu dari Subang, Jawa Barat. Apa sih Sisingaan? Itu adalah tradisi mengarak anak sehari sebelum dikitan atau disunat dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Ada juga
Mapasilaga Tedong. Itu dari Toraja, Sulawesi Tengah. Itu apa sih? Itu adalah di mana 2 ekor kerbau berjenis bule atau lumpur dipertandingkan. Nah, mereka saling adu kekuatan dan setelah itu baru dipotong untuk persembahan. Ya, ini di daerah Toraja. Kemudian ada juga daerah Sumatera Utara, itu ada Mangokal Holi. Apa Mangokal Holi? Mengambil tulang belulang dari leluhur mereka dari dalam kuburan, lalu ditempatkan di dalam peti dan diletakkan dalam buah bangunan tugu khusus untuk menyimpan tulang belulang leluhur. Nah, kalian pasti yang suku Batak pasti sering melihat ya di tempat di kampung sana ya waktu ziarah. Kemudian ada Batombe dari Sumatera Barat, yaitu masing-masing orang melantunkan pantun setelah rumah selesai. Kemudian ada juga yang ekstrim anak-anak, potong jari. Itu dari Papua, sebagai tanda berduka jika ada keluarga meninggal. Nah, jadi kalau keluarganya ada yang meninggal 5, ya lama-lama habis juga ya. Nah, sekarang kita akan belajar iklan. Kalian perhatikan gambar iklan ini. Kita baca bersama-sama. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Sekali lagi, hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian lihat ini gambarnya sesuai dengan kata-kata ini ya. Mereka sedang membangun pos kampling, bergotong royong, bapak-bapaknya membangun, ibu-ibunya menyiapkan minuman. Semuanya bekerja. Jadi, iklan ini menarik ya. Nah, masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Masih ya. Iklan media cetak itu apa? Iklan yang terdapat di media cetak seperti koran, tabloid, majalah, kemudian atau buku. Nah, saat mengamati contoh iklan ini, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Ya ini, hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Berarti kita tuh harus hidup rukun, karena hidup rukun ini adalah cermin budaya bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Jadi budaya bangsa Indonesia itu sudah pasti hidup rukun, ya, tidak egois. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Iklan tersebut menggunakan bahasa yang baku atau resmi. Ini ya, bahasa baku. Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Kalau kalian bercakap-cakap sehari-hari, itu berbeda ya dengan iklannya. Lihat. Kata baku berbeda dengan kata yang digunakan sehari-hari. Nah, kata baku ini iklan tadi ya. Kata yang digunakan dalam iklan. Kata baku adalah kata yang sesuai aturan bahasa Indonesia. Dimuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan percakapan sehari-hari boleh menggunakan bahasa tidak baku. Nah, jadi sudah mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, tugas kalian ingat kembali dan tulis apa perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kalian pasti juga pernah belajar kan? Tadi Pak Guru sudah menampilkan iklan media cetak. Nah, kalian silahkan melihat televisi atau radio. Ya. Kalian lihat contoh iklan di situ. Nah, itu adalah iklan media elektronik. Nah, kira-kira apa ya perbedaannya? Silahkan kalian tulis dan
kalian serahkan tugas itu kepada Bapak dan Ibu, ya. Nah, anak-anak, belajar kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Pak Guru berpesan tetap jaga kesehatan, rajin pakai masker, ya, sering cuci tangan dengan sabun. Semoga kalian sehat-sehat semua. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.